ada yang komen-komen yang julid seperti itu langsung dibalas-balas. Ngapain sih berarti? Ya capek sendiri ngomongnya, nggak ada untungnya buat kita. Kesel. Terserah itu hak orang kan. Terbarunya pasti Po Eli. Po Eli pasti terbarunya kan update-nya cowok pasti. Kalau nggak cowok kayaknya kalau nggak cowok itu nggak di itulah udah identik ya sama Po Eli Sugigi mendapatkan berondong gitu. Sebenarnya kata aku sih akhir ini nggak berondong loh. Soalnya umurnya udah 33. Bukan berondong lagi. Berondong lagi kan umur 24, 25 ya. Kalau Irfan tuh masih berondong banget. Masih kecil banget dia kan. Kalau dia kan udah 33. Walaupun beda usia jauh tapi kan maksudnya nggak terlalu kebanting lah gitu. Kalau untuk suami belum maksudnya ke suami kan kalau untuk jadi kalau andaikan jodoh ya kelima. Kalau misalkan ya deket ya nggak bisa dihitung lah kalau deket sama orang laki lah gitu. Maksudnya deket istilah adit gitu aja. Jadi awal ceritanya itu sekitar 4 bulan yang lalu ya ketemu kita. Dia di Instagram nge-DM, biasa nge-follow dulu, hai kata gitu. Ini siapa sih kata ulang. Oh, udah Instagramnya udah terverifikasi. Dia nggak tahu aku artis. Dia nggak tahu aku Eli Sugigi. Cari berita lah, cari info di YouTube ternyata keluar Eli Sugigi berondong. Aduh. Dia awalnya sih dikenalnya di Instagram. Iya, 4 bulan yang lalu. Aku main ke Bandung, ketemu teman-teman aku dan ternyata teman aku sama dia tuh berteman gitu, sama dia juga berteman. Jadi kenapa aku lebih kenal dulu sama teman-teman. Lebih deket sama teman AA dulu, tapi aku terus deket dia kok enak kayak nyaman. Di Bandung aku jalan-jalan pun pakai mobil dia gitu kan. Jadi yuk makan yuk kesana makan pakai mobil AA gitu kan. Aku baru ini lah aku punya cowok yang punya mobil. Sebelumnya enggak ya kok? Gue ketawa gitu. Iya, diantar sono gitu kayak princess kan, diajak makan kemana ke sana gitu jalan-jalan. Kita di kota Bandung ya kita jalan-jalan gitu sama dia gitu lah. Itulah kok nyaman, kok enak gitu kan ya. Walaupun jauh gitu kan. Aku malah sering ke Bandung dibanding dia yang ke Bogor. Dia ke Bogor baru 2 kali. Dia sibuk kerja juga. Dia kerja juga, asuransi juga ya. Terus ada usaha juga, jadi tempe, keripik tempe. Keripik tempenya enak, laku, artisnya pada suka. Kemarin pas aku nggak jalan-jalan gini, aku nggak nyangka makan sama dia daerah Selat Tebet ya. Ya ada adanya artis tuh teman aku. Po Eli keripiknya enak banget. Ini yang bikin aku gituin. Aku udah jual-jual keripik-keripik itu ke Instagram, ke teman-teman artis aku. Aku jadi resellernya dia. Bayangin, aku jadi resellernya dia untuk dagang keripik gitu. Ternyata keripiknya enak, laku gitu. Ya alhamdulillah kita kemarin juga ke pabriknya ya. Ke pabrik tempenya juga, udah ke rumahnya juga. Udah ke rumah dia juga, aku di Subang gitu. Ya kan awal jujurnya itu aku nggak kenal siapa sosok beliau itu seorang public figure apa bukan itu. Ternyata pas Instagram itu kok centang biru ini siapa gitu. Eli Sugigi real di situ itu. Aku cari info, oh ternyata dia selebriti gitu. Aku asik kalau orangnya lama-lama kita tukeran nomor WhatsApp, kita chat nyambung ketawa-ketawa nyaman aja. Terus nyambung terus aku ajak foto dari situlah foto kita nyanyi lagu kepastian ya. Lagu kepastian bikin TikTok kayak itu ya. Disitulah banyak menyebar naik tuh foto tapi diundang di TV dia nggak mau. Awal udah 4 program yang ngundang kita bolak-balik nggak mau dia aja karena nanti indeteksnya aku tuh sama cowok-cowok kami kemarin masuk TV pansos gitu drama gitu kan ya. Gitu dah tapi aku ngerengek maksa. Iya, sampai ngerengek ke teman-temanku. Ayo dong air suruh masuk air suruh masuk TV aku gini apa jadi TV itu kan undang-undang kita kalau nolak gimana dong kita kan udah di TV itu udah lama ya dibilang nggak masuk TV katanya settingannya nggak berhasil netizen gitu jahat banget apa sedih banget ayo dong tolongin aku katanya kita cuma settingan dan settingan kita nggak berhasil karena nggak sampai diundang di TV kata gitu makanya sebenarnya itu sih omongan orang aja yang harus aku jaga kan ya omongan orang itu tapi lama-lama kesini kita untuk apa sih dengan omongan orang gitu untuk apa dengan omongan terus capek gitu kan ya udahlah jalanin aja lah gitu ada orang kalau kita jauh dikit nih misalkan nih ini yang satu contoh ya akhir di Bandung aku di Bogor malam minggu ketemu kita nggak ketemu malam minggu itu jadi omongan kenapa malam minggu nggak sama Po Eli kan kalian pacaran aku mau bilangin nggak selamanya gitu malam minggu kita ketemu aku Bogor dia Bandung kita lihat ongkos bukan juga ABG dong yang harus malam mingguan ya misalkan sama teman-teman ini malum dia kan temennya banyak ya di Bandung dugem
Aku bilang kalau kamu dugem boleh, ke tempat live musik boleh, asal ingat jangan berfoto-foto, jangan udah tahu kamu udah dikenal orang nih. Sekarang banyak dong lambe-lambean. Bener nggak? Banyak dong yang julid-julid fotoin kamu, itu doang sih aku jaga. Bukan aku marah, bukan aku cemburu, boleh dia juga suka kamu, aku mau pergi ya. Dan aku juga pergi sama teman-teman aku cewek-cewek ke live musik, kita joget-joget. Ya itu malam minggu sama teman-teman kita, dia sama teman dia. Di saat kita ketemu itu aja sih. Cuman yang harus dijelaskan, masa kita harus dari satu persatu kan netizen. Kita ini LDR jauh gitu kan ya. Gitu kan, jadi nggak seharusnya ketemu tiap. Dulu kan aku emang iya, dulu sempat aku ketemu tiap hari. Maunya ketemu tiap hari, tapi sekarang udah berubah lah sifat aku, nggak egois lagi. Itu yang sifat egois aku harus ngilangin sifat egois aku sih. Banyak tapi banyak yang juga suka katanya kalian serasi karena Aher tuh nggak muda-muda banget, nggak. Temen deket aku Irma Dharma Wangsa, Irma juga ngomong Aher baik ya, dan Aher tuh dilihatnya klop, maksudnya klop gini, bisa diajak walaupun dia bukan dari entertain, tapi diajak ke entertain tuh bisa gitu, sama orang juga ramah gitu. Kan ada orang yang kayak gila-gila jadi artis tapi kayak sombong atau gitu ikut aku udah, wah gue deket Eli segini, gue harus begini-gini. Ada dia nggak menunjukkan bahwa tuh gue tuh deket Eli, gue tuh artis gini, tidak menunjukkan sama sekali. Tetap sama siapapun baik gitu. Dan aku juga selalu mengajarkan kita harus seperti itu sama orang gitu, ramah atau apa, dijulitin kita, dia balas sih nggak pernah emosian dia orangnya. Kalau balas netizen nggak pernah dibalas sama dia, nggak. Kalau aku sempat balas, oke, masalah dia dijulitin sama itu aku terima, tapi asal jungkit masalah anak aku. Ulfi, kalau ada yang ngungkit anak aku marah, aku nangis karena kesel, bisa aku kata-katain itu orang gitu. Dia suka ngebalas-balasin komen netizen. Kalau ada yang komen-komen yang julid seperti itu langsung dibalas-balas. Ngapain sih berarti? Ya, capek sendiri ngomongin, nggak ada untungnya buat kita. Kadang kesel. Terserah itu hak orang kan mau ngomong apa ya. Yang penting mah kita yang merasakan, aku kita yang sekarang gini, menjalani. sering dikatain orang, makin kata orang makin memotivasi buat aku, makin percantik diri. Kayak contoh sekarang aku dokter gigi kan, ke dokter, ke kulit, ke dokter kulit, dokter gigi. Ya itu aku pengen berubah apa namanya? Kenapa baru? Tapi orang pikir, kenapa berubahnya nggak dari dulu gitu? Kenapa baru sekarang berhijab dan akan lebih cantik? Kenapa nggak dari dulu sih? Mungkin kalau dari dulu begitu, empuk nggak bakal tinggal sama lakinya. Loh, bukan masalah gitu. Orang berubah kan dikit-dikit, ya nggak? Merubah diri, merubah apa menjadi lebih baik kan itu dikit-dikit, nggak langsung brek kan gitu. Butuh apa? Proses. Gitu. Ya, sebenarnya itu hak kita ya, mau sama siapapun berapa kali ganti, selama kita masih mampu, selama kita masih bisa, selama kita masih punya rasa, itu kan hak kita. Kenapa gitu loh? Kenapa julitin saya? Banyak kok selain di luar sana yang kayak saya, tapi karena saya kesorot, saya itu dibilang selebriti, jadi kelihatan orang tuh kesorot banget. Sebenarnya sih aku bodo amat sih dibilang seperti itu ya. Ganti-ganti cowok, selalu berondong, dan emang aku lebih suka yang lebih muda dibanding sama, bukan aku so cantik ya. Banyak yang lebih tua suka sama aku, tapi aku juga nggak suka. Udah gitu, aku nggak mau. Doain aja, karena kita baru proses 4 bulan ya. Jadi proses 4 bulan, jadi masih saling mengenal, mengadaptasi gitu. Asik sih, nyaman sih untuk sekarang ini. Yang penting kita udah dapet izin orang tuanya aja, orang keluarganya udah kemarin tahu. Kan udah dibawa ke Subang juga, tanggapan keluarga ke Subang, alhamdulillah responnya tanpa melihat status empok, jadi ya udah ada lampu hijau gitu, udah Lampu setuju. hijau. Cuma tinggal nunggu restunya Ulfi aja. Aku sih kalau aku karena aku belum ketemu Ulfi juga. Kalau aku sih Ulfi aja sih, Ulfi aja. Yang lain sih nggak, cuma Ulfi aja. Tapi Ulfi udah tahu kok. Ya pasti tahu lah, dia kan sekarang Instagram kan. Akhir tahu ya. Pasti tahu lah kan, Instagram kan aku dia sering pasti lihat aku juga, pemberitaan di YouTube ya kita banyak banget. Pasti udah lihat kok, pasti tadi nilai sendiri kok. Ulfi itu orang yang menilai. Kalau nih laki-laki baik, dilihat baik, sama dia mau dideketin, kenalan gitu, mau ketemu, suka begitu dia orangnya, suka seperti itu Ulfi. Pengennya aku duluan sebenarnya, jadi jadi pas Ulfi ada di Ulfi nikah, ada pendampingnya bapaknya kan, bener nggak? Bener nggak? Barangin aja. Nggak boleh Pak. Oh nggak boleh. Kecuali kita udah resepsinya boleh, nikahnya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau nikah nggak boleh, resepsi boleh. Jadi kalau misalkan aku semuanya aku duluan, jadi di saat Ulfi dia naik ke pelaminan, ada pendamping aku di samping Ulfi, ibu dan bapak, dan ada calon besan kan enak. Kalau aku sendirian bagaimana? Kan nggak enak. Sedih nanti orang ngelihatnya gitu. Target tahun ini nggak ada, tapi aku pernah mencetuskan
tahun 2021 aku pengen nikah gitu, pengen entah kapan capek sendirian terus, capek kalau hujan kedinginan gitu, kalau panas nggak ada yang ngipasin gitu kan, bener kan? Ya siapa sih orang nggak pengen nikah lagi, siapa sih orang nggak pengen punya suami, entah jodoh entah siapa, pasti orang pengen punya suami untuk teman curhat. Kalau aku nih mencari suami ini jujur ya bukan untuk masalah bercintaan atau seks atau apa, lebih ke dalam aku ada teman curhat, sama aku pulang kerja aku capek ada temen ngobrol gitu kan ya, setiap ada nemenin gitu, tidur sendirian kan gak enak juga gitu kan ya. Jadi itu sih kebutuhannya hanya itu yang ada. Kalau aku kecewa sama orang ada tempat ngadu gitu. Kalau masalah materi, aku sebenarnya bukan orang yang materialistis, aku bisa cari uang sendiri, itu doang sih. Aku tidak pernah membutuhkan uang itu dari laki-laki untuk kasih nafkah gue segini, enggak, aku enggak seperti itu sifatnya. Jadi aku tuh bisa cari uang, selama aku bisa cari uang sendiri, aku bisa cari uang sendiri gitu. Nggak bakal minta sama suami, itu dulu ya kalau suami aku belum kerja gitu. Walaupun udah kerja juga aku bukan orang yang minta-minta. Misalnya aku punya anak nih, untuk anak aku dong tolongin, aku enggak seperti itu, enggak. Untuk anakku ya anak aku, misalkan apalagi aku nikah sama udah itu punya anak ya urus anaknya, sama-sama urus anak, tapi aku nggak mungkin ngebedain anak gitu ya, sama aja. Kalau ini sama bujangan, berarti juga sama bujang ada keluarganya gitu kan ya. Kita harus baik sama keluarganya, kita harus lihat ngebaikin keluarganya juga sih. Salah satunya itu harus ketemu lah gitu. Apalagi aku nih umurnya udah segini kan, Air masih muda, pasti kan keluarga dia pasti berpikir juga gitu kan. Itu harus dipikirkan. Kalau misalkan emang aku jodoh ya alhamdulillah, kalau emang nggak jodoh ya kita begini aja. Aku biasa karena mantan baik orangnya. Paling sakit hati berapa bulan sih, kita juga baik lagi gitu doang gitu. Iya kan, karena pernikahan itu suatu yang sakral, jadi nggak main-main ya. Jadi sekali seumur hidup, apalagi saya kan orang belum pernah menikah sama sekali, jadi harus benar-benar yang siap matang gitu, tidak main-main. Oke, doain aja. Ya harapannya ke depan ya, harapan semoga Ulfi cepet baik sama aku, tidak marah lagi dan terima Air gitu aja, walaupun nanti apapun dia tidak setuju itu akan aku terima, udah gitu.